Dalam pikiran Neili, dia tahu bahwa mereka semua tidak akan bisa bekerja sama dengan baik, tetapi dirinya tidak khawatir apabila mereka bertarung ataupun tidak, karena yang terpenting mereka tidak berurusan dengannya. Saat Neili sendirian di aula utama, dia sudah mempelajari 8 patung. Dan ketika mereka bertarung, Neili sudah mempelajari 5 patung lainnya, dan sekarang hanya tinggal 1 patung yang tersisa, dan ada kemungkinan patung tersebut adalah bagian terpenting dari susunannya. Yang Neili lakukan hanya tinggal membuka susunannya, tetapi dia tahu bahwa itu bukanlah ide yang bagus membuka susunan di depan mereka bertiga. Neili mengirimkan telepati kepada Xiao Yu. Xiao Yu, kalau kau ada kesempatan, kaburlah. Mungkin aku bakalan mati, tapi aku bisa hidup lagi di balai jiwa. Dan aku tidak mau kau terseret ke dalam hal ini juga. Kau jangan sia-siakan nyawamu. Lalu Xiao Yu pun membalas, apa maksudmu? Kalau kita mati bersama. Jawab Xiao Yu dengan tegas. Neili menoleh menatap Xiao Yu. Xiao Yu yang ditatap Neili pun menjadi malu, lalu memalingkan wajahnya yang merona. Wu Yazi yang melihat itu hanya kebingungan dengan tingkah Xiao Yu. Saat Neili mendekati patung-patung itu, geraman marah menggema di seluruh aula, lalu mengancam. 36 patung ini membentuk susunan rahasiaku, siapapun yang berani menyentuhnya akan dibunuh. Para penyusup akan dibunuh tanpa ampun. Teriaknya. Aura dari Istana Kehampaan Ilahi mengirimkan gelombang yang sangat kuat. Gelombang aura itu mengarah ke Neili. Putra suci Li Guo yang melihat itu pun menjentikan jarinya, lalu perisai api merah muncul melindungi Neili. Gelombang itu pun menghantam perisai, lalu terjadilah ledakan yang kuat. Neili yang terlindungi oleh perisai itu melirik ke arah Li Guo. Sepertinya Li Guo akan melindungi dirinya sampai dirinya memecahkan susunannya. Hajat dari Istana Kehampaan hanya bisa mengendalikan Istana Kehampaan Ilahi saja, tetapi tidak bisa menyentuh para ahli di dalam sana, maka dari itu dia menggunakan kristal gangga untuk membuat para ahli saling bertarung. Neili kembali fokus ke patung-patung itu. Lalu dirinya terus menuliskan pola inskripsi yang berputar dan tenggelam di patung itu. Li Guo yang melihat dari samping menjadi heran dengan apa yang dilakukan Neili, dia berpikir tentang cara Neili mendeskripsikan susunannya. Dirinya bahkan tidak bisa memahaminya. Li Guo bergetar bahwa Neili sangatlah berbakat, dan berpikir Neili bersama Wu Yazi, apakah dia dari klan Wu Yazi atau hanya seorang pelayan. Lalu berencana untuk menjadikan Neili sebagai anak buahnya. Neili sama sekali tidak menyadari tatapan dari Li Guo. Dirinya masih berfokus kepada pola susunan di patung. Neili fokus pada pemecahan pola inskripsi, satu demi satu dia menuliskan pola yang tenggelam ke dalam patung. Hajat dari Istana Kehampaan menjadi cemas, dan hanya bisa meluncurkan serangan demi serangan ke arah Neili. Namun, Putra Suci Li Guo dan yang lainnya berhasil memblokir serangan itu untuk menjaga Neili. Saat pola inskripsi terakhir dituliskan dan tenggelam ke dalam patung, seluruh jajaran patung mulai bergemuruh dan bergeser. Seluruh para ahli hanya bisa kagum dan hajat dari Istana Kehampaan hanya bisa pasrah. Ketika semua patung sudah berhenti bergeser, lalu kemudian, sebuah tangga yang menuju ke bawah muncul. Semua orang melihatnya dengan mata berbinar, semua orang sudah mencari sekitar 80% di Istana Kehampaan, terowongan itu kemungkinan besar ada harta karun yang sebenarnya. Yan Yang dan Tetua Gatunder mendekat ke arah tangga tersebut. Mereka bertiga bertukar pandangan. Lalu cahaya kelicikan melintas di mata Tetua Gatunder. Dia berkata, apakah ada jebakan tersembunyi di sana? Dua putra kudus sepertinya mustahil bagi kalian untuk mendapatkan harta karunnya sendirian, bagaimana kalau kita bekerja sama dan membaginya? Yan yang terdiam sesaat, bekerja bersama klan iblis, itu akan menodai reputasinya. Tetapi dirinya tahu bahwa di situasi seperti ini dirinya hanya bisa membuang egonya.
Dia pun setuju dengan ide tetua God Thunder. Dan putra suci Li Huo hanya menganggukkan kepalanya saja.